Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 131. Sejujurnya, kamu membuatku marah. Chen Feng menghela nafas lega, menoleh ke arah Ruan Qingqiu, sudut mulutnya melengkung, tetapi meskipun marah, aku akhirnya mengerti mengapa kamu melakukan ini. Matanya sedikit menyipit, menatap Ruan Qingqiu dengan sedikit ejekan dan berkata, sepertinya pria yang menganyam sangkar untukmu adalah pria bernama Situ Wuxiang. Kamu melibatkan Zhang Xinyan hanya untuk membuat aku dan dia saling bertarung satu sama lain. Jauh di lubuk hatimu, kamu masih ingin berjuang untuk melarikan diri dari kurungan. Dia hampir yakin bahwa inilah tujuan Ruan Qingqiu. Adapun Situ Wuxiang ini, jika dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia bisa menghajarnya sampai mati. Tapi cara itu tidak masuk akal. Dia sendirian sekarang, dan dia tidak punya hak untuk membunuh sampai dia memiliki pijakan yang kokoh. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini adalah bermain sesuai aturan main. Adapun apakah kalian akan dipermainkan sampai mati oleh Situ Wuxiang dan Ruan Qingqiu, atau dipermainkan satu sama lain sampai mati, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Wajah Ruan Qingqiu menjadi gelap, dan dia merasa ngeri. Di bawah amarah seperti itu, pria ini masih bisa mempertahankan pemikiran rasionalnya, yang tiba-tiba menyentuh hatinya. Ya, dia benar-benar ingin menyalakan api perang antara Chen Feng dan Situ Wuxiang, dan membiarkan kedua pria gila ini bertarung. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, pada akhirnya dialah yang akan menjadi pemenang. Namun, ketenangan Chen Feng sangat menakutkan, sekarang setelah dia diketahui, akan ada banyak variabel dalam arahnya. Kenapa kamu diam? Sepertinya aku benar. Chen Feng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melepaskan tembakan. Peluru menembus telinga Ruan Qingqiu dengan kecepatan sangat tinggi, mematahkan anting-antingnya. Pecahan anting-anting itu berserakan di lantai. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan rasa takutnya, pemandangan tadi masih terlalu menakutkan, dan Ruan Qingqiu tidak bisa berhenti gemetar. Karena dia merasakan nafas kematian. Chen Feng kemudian membuang pistolnya dan berjalan menuju tangga. Dia berkata dengan sangat mendominasi, kognisi Anda menentukan tinggi badan Anda. Ketika Anda benar-benar memahami siapa saya, Anda akan tahu bahwa semua yang Anda lakukan tidak ada gunanya. Dapat dikatakan, saya satu-satunya di dunia yang dapat mengangkat belenggu Anda. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak dapat mengubah fakta ini. Dan orang itu, Situ Wuxiang, seperti yang akan kamu lihat, hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah kematian. Sekarang permainan telah dimulai, maka biarkan seluruh Qinzi hidup. Dia, Chen Gila, ingin membawa perdamaian bagi semua kekuatan di Qinzi. Siapapun yang berani menantangnya akan mati. Mendengar kata-kata yang mendominasi seperti itu, Ruan Qingqiu sangat ketakutan. Pada saat itu, dia mendapat ilusi bahwa energi Chen Feng jauh dari apa yang dia lihat sekarang. Mungkin kali ini, dia meremehkan pria ini lagi. Omong-omong, Zhang Xinyan mengikuti perintah Chen Feng dan meninggalkan ruangan 5 menit kemudian. Dia dengan hati-hati menaiki tangga ke lantai 3. Lantai 3 adalah restoran hotel, jadi dia menemukan toilet umum dan bersembunyi di dalamnya. Meskipun Chen Feng membantu ayahnya, dia tetap merasa gelisah, takut sesuatu akan terjadi pada ayahnya. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berdoa dalam hati. Menunggu dengan cemas, waktu bagaikan tetesan hujan, setiap tetesnya menderita. Sekitar 10 menit kemudian, dia sedang duduk di toilet dan mendengar seseorang di sebelahnya membuka pintu toilet. Dia tidak peduli, ini toilet umum, wajar jika ada orang yang masuk. Halo. Namun, suara cabul seorang pria tiba-tiba keluar dari kepalanya. Seluruh tubuh Zhang Xinyan ditutupi rambut, ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang pria berwajah persegi tergeletak di pagar menatapnya sambil tersenyum. Nona Zhang, saya kesulitan mencari Anda. Anda bahkan tidak melepas celana Anda ketika pergi ke toilet. Ada apa? Apakah Anda bersembunyi dari kami? Pria ini yang baru saja dilihat Zhang Xinyan di konferensi dia adalah anjing hitam, salah satu dari 5 anjing di geng Tianlang. Ayo, tolong keluarkan Nona Zhang dari toilet, jangan menempati lubang toilet dan jangan buang air besar. Anjing hitam itu melambaikan tangannya, dan seseorang di luar pintu menendang pintu toilet Zhang Xinyan dengan keras. Ah! Zhang Xinyan berteriak ketakutan,
tetapi papan kayu tipis itu sangat lemah, dan langsung patah dengan beberapa tendangan. Keluar. Dua pria dengan tatapan galak maju dan menariknya keluar. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Zhang Xinyan menutup matanya dan mengepakkan tangannya secara acak, berjuang keras. Namun, dia bukan tandingan kedua pria tangguh ini, dan kedua pria ini tidak bersimpati padanya. Dengan kekuatan besar dan gerakan kasar, dia langsung menyeretnya keluar. Seret ke mobil di lantai pertama, cepat. Anjing hitam melambaikan tangannya dan memimpin jalan. Membantu. Zhang Xinyan hampir terangkat, kakinya terangkat dari tanah, dan dia tidak bisa melepaskan diri dari dua pria besar itu. Saya hanya bisa terus meninggikan suara dan berteriak minta tolong. Salah satu pria besar mengulurkan tangan untuk membungkam Zhang Xinyan, tapi langkahnya masih terlalu lambat. Dua staf hotel mendengar suara itu dan datang. Apa yang kamu lakukan? Biarkan wanita ini pergi, atau saya akan memanggil polisi. Staf itu memperingatkan anjing hitam itu, memegang walkie-talkie di satu tangan dan membisikkan sesuatu. Namun Black Dog tidak takut sama sekali dan langsung mengeluarkan senjatanya. Dia mengarahkan pistolnya ke staf, yang segera meletakkan walkie-talkie mereka karena ketakutan dan tidak berani berbicara lagi. Panggil polisi. Panggil polisi. Anjing hitam juga memiliki temperamen yang buruk. Staf berhenti berbicara. Dia bahkan naik dan memukul kepala staf dengan popor senjatanya. Anggota staf itu menutupi kepalanya, berjongkok di tanah, dan meratap pelan. Ketika anggota staf lain melihat ini, dia juga berjongkok dengan kepala di tangan. Dan kamu, jika kamu berani berteriak lagi, aku akan membunuhmu dengan satu tembakan. Menodongkan pistol ke Zhang Xinyan lagi, anjing hitam mengancam dengan dingin. Mata Zhang Xinyan berkaca-kaca. Dia sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Ketiga anjing hitam itu membawa Zhang Xinyan keluar dengan cepat dan arogan. Ketika mereka hendak mencapai lift, seorang pria aneh tiba-tiba berjalan keluar di samping lift. Pria itu mengenakan setelan kecil, kacamata hitam, dan kuncir. Dia juga memegang segenggam biji melon di tangan kirinya dan memecahkannya dengan santai. Pria ini tidak memiliki moralitas publik dan melemparkan kulit biji melon begitu saja ke tanah. Hei, apakah ini perampokan? Pria berjas itu menyeringai, menatap anjing hitam dengan mata jahatnya. Dasar jalang, jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Melihat orang ini menghalangi jalan, anjing hitam itu langsung menjadi tidak senang, mengarahkan senjatanya ke orang lain, dan mengutuk. Pria berjas itu menyeringai ketika mendengar ini, memasukkan kembali biji melon yang belum dimakan di tangan kirinya ke dalam sakunya, lalu bertepuk tangan. Omong kosong. Apa kamu memarahiku? Belum pernah ada yang berani memarahiku. Ternyata begini rasanya dimarahi. Menarik. Matanya bersemangat, seolah dia dirangsang oleh sesuatu, dan dia tersenyum berlebihan. Sial, dia gila. Anjing hitam sangat tidak senang dan mengangkat tangan kanannya, siap untuk memberikan kesempatan pada pria berjas itu juga. Cara terbaik untuk menghadapi psikopat ini adalah dengan kekerasan. Kekerasan menyembuhkan semua ketidakpuasan. Tapi begitu dia mengangkat tangan kanannya, pria berjas itu tiba-tiba memasang tatapan tajam dan mengayunkan tangan kanannya dengan sangat cepat. Tinju kanannya sangat tajam, menghantam persimpangan lengan kanan dan bahu anjing hitam dengan keras. Hanya suara retakan tulang yang saling bertautan yang terdengar, dan seluruh lengan kanan anjing hitam tiba-tiba menjadi lemah dan terkulai. Pistolnya juga jatuh ke tanah. Pria berjas itu tidak berhenti dan meninju lengan kiri anjing hitam itu lagi. Pada posisi yang sama, lengan kiri anjing hitam yang dipukul juga dicabut persendiannya dan digantung. Itu belum berakhir, pria berjas itu kembali menendangnya dengan keras, tepat di lutut kaki kanan anjing hitam itu. Lutut mengalami kekuatan yang sangat besar dan langsung ditekuk ke sudut yang menakutkan, patah total. Ah! Salah satu kaki penyangganya hilang, anjing hitam itu merengek, dan tubuhnya tiba-tiba roboh. Seluruh tubuhnya gemetar di tanah seperti serangga daging. Orang baik hancur dalam sekejap. Kedua pria anjing hitam benar-benar ketakutan. Pria ini sangat menakutkan, hanya dengan 3 gerakan, yang masing-masing sangat tajam dan kejam. Anjing hitam, seorang pemimpin geng yang telah menjadi pemimpin geng selama bertahun-tahun, menjadi lumpuh. Ini bukan manusia. Bab 132. Kalian berdua, kenapa kamu tidak melepaskan wanita ini? Pria berjas itu sangat tenang, matanya melebar, dan dia masih menyeringai. Ayo pergi. Kedua bawahan itu sudah ketakutan dan segera melepaskan Zhang Xinyan dan melarikan diri. Sungguh sia-sia. Sambil tersenyum,
Pria berjas itu melangkah maju untuk memegang lengan Zhang Xinyan dan bertanya dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Ketika telapak tangannya menyentuh kulit halus Zhang Xinyan, dia merasa sedikit sakit di hatinya. Dan membalikkan sudut mulutnya. Wanita yang luar biasa. Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Zhang Xinyan buru-buru mengucapkan terima kasih. Ayahnya tidak ada di sini, begitu pula Chen Feng. Jika orang ini tidak muncul, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pria berjas itu menatap Zhang Xinyan untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, apakah namamu Zhang Xinyan? Siapa kamu? Zhang Xinyan tertegun sejenak, dan dia merasa pria ini tampak familiar. Pria berjas itu tersenyum dan berkata, saya Situ Wuxiang, dari kelas 3, sekolah menengah atas, sekolah menengah B. Apakah kamu lupa? Apakah kamu Situ Wuxiang? Zhang Xinyan terkejut. Dia ingat orang ini ternyata adalah siswi semuanya, teman sekelasnya. Dia teringat anak laki-laki bernama Situ Wuxiang, yang sangat nakal dan menindas orang di sekolah sepanjang hari. Dan ketika dia cuek, anak laki-laki ini tanpa malu-malu mengejarnya. Tapi karena saya tidak suka dan ingin belajar, saya menolak. Namun Situ Wuxiang saat itu memiliki rambut pendek dan terlihat sedikit kekanak-kanakan, yang agak berbeda dengan penampilannya saat ini. Tidak heran dia tidak menyadarinya sejenak. Situ Wuxiang menyeringai dan memandang Zhang Xinyan dengan hati-hati untuk waktu yang lama, wanita ini semakin cantik. Dulu dia sedikit polos, tapi sekarang dia sangat feminin. Apalagi kedua kakinya yang lurus dan panjang, mengenakan stoking hitam yang menggoda, sungguh menggerahkan. Saat itu, dia sudah lama mengintai Zhang Xinyan, tetapi gadis itu tidak menyetujuinya. Aku belum pernah tidur dengan wanita ini sebelumnya, tapi kali ini aku bertemu dengannya lagi, tapi aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu hampir ditangkap oleh orang-orang jahat itu? Tanya Situ Wuxiang. Wajah Zhang Xinyan tiba-tiba menjadi serius, dan dia mulai mengkhawatirkan ayahnya dan Chen Feng. Dia benar-benar tidak siap menghadapi teman-teman lamanya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, dan berkata tanpa rahasia apapun, ayah saya telah menyinggung para gangster, dan mereka ingin menangkap saya serta mengancam ayah saya. Ngomong-ngomong, ayah saya mungkin masih bertarung dengan mereka sekarang. Oh. Situ Wuxiang tersenyum jahat dan berkata dengan percaya diri, saya telah berada di luar negeri beberapa tahun terakhir ini dan telah belajar karate selama beberapa tahun, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Di mana ayahmu? Saya akan bantu dia. Zhang Xinyan baru saja melihat kungfu Situ Wuxiang, sungguh menakjubkan. Menurutnya, dia berada di level yang sama dengan Chen Feng, keduanya mesum. Dan dia diam-diam berpikir, Chen Feng pergi membantu ayahnya, dan jika Situ Wuxiang juga bisa membantu, ayahnya akan aman dengan dua orang mesum ini. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Ini adalah masalah hidup dan mati ayahnya, jadi dia tidak sopan. Situ Wuxiang mengangguk, tersenyum jahat, dan tiba-tiba telepon berdering. Halo. Setelah dia terhubung, suara Ruan Qingqiu datang dari sisi lain, Live No. 3. Lantai negatif. Setelah mengatakan ini, Ruan Qingqiu langsung menutup telepon. Ayo pergi. Saya baru saja naik dari lantai pertama dan mendengar seseorang berkata bahwa ada perkelahian di garasi bawah tanah. Ayo pergi dan lihat. Situ Wuxiang membawa Zhang Xinyan untuk menemukan Live No. 3 dan menekan tombol-tombol di lantai negatif. Lift dengan cepat mencapai lantai pertama, dan ketika pintu hendak terbuka, Zhang Xinyan mendengar suara Ruan Qingqiu. Tuan Chen, Anda telah membunuh Zhang Shenghao. Jika Anda membunuh Zhang Deva lagi, masyarakat Xing Xing akan menjadi milik kami. Dia merasa kesurupan. Itu adalah suara Ruan Qingqiu. Tapi kenapa sepertinya Chen Feng dan Ruan Qingqiu berada di grup yang sama? Dan Ruan Qingqiu berkata bahwa Chen Feng membunuh ayahnya. Pintunya setengah terbuka dan suara Zhang Deva terdengar lagi. Saudara Chen, jangan tembak. Kamu telah membunuh kakak laki-lakiku yang tertua, jangan bunuh aku lagi. Dia dalam keadaan linglung sekarang, tetapi sekarang hatinya terkepal. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Ruan Qingqiu tidak dapat dipercaya, maka Zhang Deva adalah paman keduanya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Chen Feng membunuh ayahnya? Namun, dia masih tidak percaya bahwa Chen Feng akan menyakiti ayahnya tanpa melihatnya dengan matanya sendiri. Pintu terbuka penuh dan pemandangan terbuka penuh. Yang menarik perhatiannya adalah pemandangan yang membuatnya meledak dalam kesedihan. Chen Feng berdiri di sisi Ruan Qingqiu dan mengarahkan senjatanya ke Zhang Deva. Dan ayahnya, di seberang Chen Feng, terbaring di tanah dengan kepala berlumuran darah.
Saat dia bertemu dengan mata Chen Feng, dia berkecil hati, dan seluruh tubuhnya langsung didominasi oleh keputusasaan. Semuanya membuktikan bahwa Chen Feng lah yang membunuh ayahnya. Pertanyaan histeris, tidak ada jawaban. Hatinya menjadi dingin. Lupakan saja, jangan tanya, bukankah semua yang ada di tempat kejadian cukup untuk menjelaskan sesuatu? Duduk di dalam mobil dalam perjalanan menuju rumah sakit, memandangi ayahnya yang sekarat, dia akhirnya tidak bisa menahan kesedihan, kemarahan dan keputusasaan di hatinya dan menangis. Ciuman mesra di kening belum lama ini, semua fantasi berubah menjadi kebencian. Situ Wuxiang mengambil kesempatan ini untuk memeluk Zhang Xinyan dan menunjukkan senyum jahat khasnya. Mobil melaju ke rumah sakit rakyat provinsi, dan Zhang Shenghao memasuki ruang gawat darurat. Zhang Xinyan melihat ke pintu ruang operasi yang dingin. Dia linglung, seolah-olah dia terisolasi dari seluruh dunia. Dia tidak dapat mendengar atau merasakan apapun. Saya hanya bisa melihat semuanya terjadi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya emosi paling menyakitkan yang mengalir jauh di lubuk hatiku yang memenuhi seluruh tubuhku. Dia sangat kedinginan, tubuhnya sangat dingin, dan hatinya sangat dingin. Keputusasaan yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya meletus dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah 4 jam penyelamatan penuh, dokter yang merawat keluar dari ruang operasi, dengan kelelahan. Zhang Xinyan berjalan cepat, menarik dokter dan bertanya dengan penuh semangat, "Dokter, bagaimana kabar ayah saya?" Dokter menghela nafas dan berkata, "Cedera kepala terlalu serius. Sekarang saya hanya dapat mempertahankan tanda-tanda vital. Bisakah dia bertahan? Ayo di sini, terserah dia." Mendengar ini, Zhang Xinyan mencondongkan tubuh ke depan dan pingsan. "Ayah, ayah." Gumamnya, air mata dengan cepat mengaburkan pandangannya. "Nona, Nona, bangun." Dua perawat membantu Zhang Xinyan berdiri dan duduk di bangku. Seorang perawat menghiburnya, "Jangan sedih, jaga dirimu baik-baik. Jika kamu pingsan saat pasien bangun, kamu akan kehilangan lebih dari yang didapat." Pintu ruang operasi terbuka lagi, dan seorang perawat dan seorang laki-laki dokter mendorong Zhang Deva keluar dari ruang operasi dan didorong ke unit perawatan intensif. Pada saat itu, Zhang Xinyan tampaknya memiliki kekuatan, menekan emosinya, dan mengikuti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkannya? Suatu hari, 2 hari atau 3 hari. Situ Wuxiang mengeluarkan biji melon dari saku kirinya dan memecahkannya dengan keras. Dia menatap kaki panjang Zhang Xinyan dan terus memandanginya. Perburuan terbaik adalah membuat mangsanya putus asa selangkah demi selangkah, dan kemudian membuat mangsanya menyerah kepada Anda. Dia menyukai dan menikmati proses ini, dan sangat yakin bahwa Zhang Xinyan, mangsa yang sempurna, akan segera dikirim ke selangkangannya. Pada saat itu, Anda dapat melakukan kerusakan sebanyak yang Anda mau, dan biarkan pihak lain tidak menyesal. Jika Anda merekam proses itu, kirimkan ke setan kecil di Yanjing untuk dibaca. Ekspresi pihak lain membuatku bersemangat hanya dengan memikirkannya. Bab 133. Wang Xinyao sedang duduk di sofa di rumahnya di desa kota, dengan gembira bermain dengan ponselnya. Meskipun menyenangkan tinggal bersama Guru Zhang, dia tetap menyukai sarangnya sendiri. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, sangat nyaman dan tidak ada batasan. Dayong mengambil bangku kecil dan duduk di depan pintu kamar Wang Xinyao. Berdiri tegak, pegang koran di tangan Anda, dan bacalah dengan cermat. Pada saat ini, Chen Feng berjalan dengan banyak barang di pelukannya. Gila! Melihat Chen Feng, Dayong langsung berdiri. "Paman sudah kembali." Setelah mendengar bahwa Chen Feng kembali, Wang Xinyao dengan gembira turun dari sofa, mengenakan sandal ungu, dan berlari keluar. "Aku sangat sibuk, tapi kalian berdua punya banyak waktu luang." Chen Feng memegang barang-barangnya dan memandangi dua orang yang santai dan puas itu, merasa hidupnya sengsara. "Paman, apa yang kamu lakukan? Hei, kamu mesum sekali." Wang Xinyao menatap lengan Chen Feng yang penuh dengan barang-barangnya dari komunitas Linye, dan beberapa potong pakaian dalam terbuka. Tiba-tiba gambaran kotor muncul di kepalanya, dan dia langsung memandang Chen Feng dengan jijik dan jijik. Chen Feng memasukkan barang-barang Wang Xinyao ke dalam pelukan gadis kecil itu, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku benar-benar ingin membereskannya untukmu. Sewa bersama sudah berakhir, aku di sini untuk membantumu berkemas." Ia merasa sengsara karena baru 2 hari menjadi penduduk kota dan harus kembali ke desa lagi. Sekarang kita berada dalam masalah dengan Zhang Xinyan, tidak mungkin untuk terus berada di komunitas Linye. "Ada apa, Paman?"
Kamu bertengkar dengan bibimu dan diusir. Wang Xinyao, seorang pemakan melon, dengan cepat online. Matanya langsung melebar dan dia bertanya dengan kepala tertunduk. Dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun dalam hubungan antara pria dan wanita, kedua orang ini pasti marah, dan banyak keuntungan yang bisa didapat dari ini. Pertengkaran yang luar biasa. Chen Feng tidak bisa berkata-kata oleh gadis aneh ini, dan melambaikan tangannya dengan jijik. Berhentilah menebak-nebak, apakah kamu tidak suka menjadi pemimpin? Sekarang lebih baik, kamu bebas lagi. Saya selalu merasakan itu. Gadis ini sedikit sombong atas kemalangannya. Ayolah, anggap saja aku tidak bertanya. Wang Xinyao menjulurkan lidahnya, tapi dia masih memiliki beberapa pemikiran yang belum selesai. Meski ku bilang aku tidak akan bertanya, hatiku terasa gatal dan membuatku gila. Saat dia hendak turun, Chen Feng tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk mengingatkan Wang Xinyao, aku sudah selesai berpura-pura menjadi pamanmu. Jangan terus-menerus berteriak tentang pamanmu setiap hari. Jika kamu terlalu banyak berteriak, aku harus mengurus makananmu setiap hari. Setelah putus dengan Zhang Xinyan, tidak perlu menjadi paman palsu ini. Mendengar ini, Wang Xinyao menjadi cemas. Dia melangkah maju dan meraih Chen Feng, cemberut dan berkata dengan genit, saya tidak peduli, saya akan memanggil Anda paman. Anda lebih dekat daripada paman kandung saya. Saya mengandalkan Anda. Butuh banyak usaha untuk menemukan perasaan yang sudah lama hilang pada Chen Feng. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Terlebih lagi, paman ini masih sangat menarik, sangat cakap, dan sangat aman sehingga dia tidak dapat menemukan orang lain meskipun dia memegang lentera. Oleh karena itu, paman ini memutuskan untuk berteriak, dan dia harus berteriak sampai akhir. Ah, ini plester kulit anjing, dan kamu harus menempelkannya padaku. Chen Feng menghela nafas, merasa sedikit tersesat. Jika memang ada keponakan yang ceroboh, cepat atau lambat dia akan mati gila. Wang Xinyao tiba-tiba terlihat sedikit kesepian, dan berkata dengan nada memohon, saya tahu, Anda membantu saya melunasi pinjaman. Paman Dayong juga memberitahu saya bahwa medali prestasi kelas 1 saudara laki-laki saya hilang. Anda membantu saya menemukan medali itu. Bolehkah saya terus memanggil Anda paman? Dulu, medali itu adalah satu-satunya yang bisa dia ajak bicara. Sekarang setelah medalinya hilang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia selalu merasa bahwa kehadiran Chen Feng akan membuatnya merasa nyaman. Chen Feng terdiam beberapa saat, kata-kata Wang Xinyao sangat menyentuh hatinya. Dia juga bertanggung jawab atas medali prestasi kelas 1 Wang Yu. Jika Wang Xinyao tidak membiarkan perusahaan pinjaman online pergi untuk memberi pelajaran kepada Wang Xinyao, ini tidak akan terjadi. Memikirkan hal ini, dia tersenyum cerah, menyentuh kepala Wang Xinyao dan berkata, oke, saya nyatakan bahwa mulai hari ini, saya adalah paman kandung Anda. Anda tidak perlu khawatir apakah saya akan mengambil kembali gelar ini di masa depan, karena aku tidak akan pernah mengambilnya kembali. Baguslah dia menganggap Wang Yu sebagai saudara laki-laki, dan Wang Xinyao telah lama menjadi keluarganya. Meski gelar pamannya salah, namun ia tetap dekat dengannya, mulai saat ini ia terang-terangan bisa melindungi Wang Xinyao. Paman. Wang Xinyao dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng. Memegang Wang Xinyao dalam pelukannya, Chen Feng masih menyalahkan dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk membantu Wang Xinyao mendapatkan kembali medalinya. Bukan hanya untuk Wang Xinyao, tapi juga untuk Wang Yu yang telah mengorbankan nyawanya untuk negara ini. Ini adalah misinya. Setelah turun dan kembali ke kamar, dia berbaring di tempat tidur kanopi lagi. Seperti Wang Xinyao, Chen Feng juga merasa sangat alami dan nyaman. Dia memegang rokok raja kera di sudut mulutnya, meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, dan terus gemetar. Kamar tidak ada AC, hanya kipas angin yang bertiup dengan kepala bergoyang. Kadang-kadang saat berhembus ke arah Chen Feng, asapnya juga membengkok. Orang gila, apakah tawaran Zhang Shenghao kali ini tidak berjalan baik? Dayong bertanya. Dia sangat mengenal orang gila Chen sehingga dia bisa mendeteksi perubahan apapun dalam suasana hati pria ini. Terlebih lagi, kali ini suasananya berubah begitu jelas. Chen Feng berkata dengan suara rendah, ya, tidak hanya itu tidak berjalan dengan baik, tetapi seseorang juga membuat tipuan. Ini seperti Anda menahan kencing dan awalnya ingin kencing pada orang lain, tetapi Anda tidak menyangka bahwa orang lain meniupkan hembusan angin. Kamu tidak mengencingi orang lain. Sebaliknya, wajahku disiram air kencingku sendiri. Meskipun metafora ini agak menjijikkan, menurutnya itu sangat tepat. Orang gila, apa yang kamu ingin aku lakukan?
Dayong jarang melihat Chen Feng mengomentari hal seperti ini, tetapi dia tidak tahu detailnya, dan dia tidak secerdas Chen Feng dalam menemukan solusi apapun. Saya kadang-kadang hanya bisa bertindak sebagai kuli dan melihat apakah saya bisa melakukan sesuatu sesuai kemampuan saya. Hubungi Bai Gou, anjing putih, malam ini dan tanyakan tentang Geng Tianlang. Juga, lihat apakah kamu bisa mendapatkan adik laki-laki dari masyarakat Sing Sing untuk bertanya tentang masyarakat Sing Sing juga. Kata Chen Feng dengan mata menyipit. Geng Tianlang dan Zhang Deva bekerja sama secara internal dan eksternal, dan mereka meraih kemenangan besar. Dan hidup atau mati Zhang Shenghao tidak pasti, dan masyarakat Sing Sing pasti akan berada dalam kekacauan sekarang. Di masyarakat Sing Sing, selain Zhang Shenghao, orang dengan peringkat tertinggi adalah Su Tiancheng dan Zhang Deva. Zhang Deva datang dengan persiapan kali ini, dan dia mungkin memikirkannya. Untuk memerintah Sing Sing, dia mungkin akan membunuh Su Tiancheng. Inilah sebabnya dia meminta Dayong untuk menanyakan situasi Sing Sing. Mengerti. Dayong mengangguk dan langsung keluar. Setelah terbaring di tempat tidur beberapa saat, kepala Crazy Chen berputar cepat seolah dilengkapi motor. Tiba-tiba, dia tiba-tiba duduk, menghisap rokoknya yang terakhir, dan mematikan rokok itu dengan ibu jari kanannya. Melempar puntung rokok ke tanah, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Liu Jingbai. Saudara Chen, bagus sekali. Anda menelepon saya. Saya ada shift pagi hari ini dan saya tidak membawakan Anda sarapan. Jangan marah. Suara gembira Liu Jingbai datang dari sisi lain. Chen Feng tertawa dan berkata, kamu harus bekerja lembur di akhir pekan, apakah ini sangat sulit? Liu Jingbai menghela nafas dan berkata, menjadi seorang dokter tidaklah mudah, dan kamu tidak pernah memiliki cukup waktu istirahat. Saudara Chen, apakah kamu menelepon untuk sesuatu? Meskipun dia tahu bahwa Chen pasti ada yang salah jika Feng Feng meneleponnya, tapi tidak peduli ada yang salah atau tidak, saya akan sangat senang menerima telepon dari Feng Chen. Ya, Chen Feng berkata dengan malu-malu, bisakah Anda membantu saya? Begitu dia bertemu Liu Jingbai, dia meminta bantuan, tetapi dia benar-benar terdiam. Liu Jingbai tersenyum dan berkata, kamu bisa bertanya saja, sudah terlambat bagiku untuk bahagia jika kamu bisa bertanya, tolong beritahu aku. Chen Feng berhenti berpura-pura dan berkata, bisakah kamu menggunakan hubunganmu untuk membantuku memesan restoran hari ini? Rumah sakit telah menerima pasien bernama Zhang Shenghao. Jika ditemukan, bisakah kita mendapatkan hasil diagnosis orang tersebut? Sekarang kita harus mencari tahu hidup dan mati Zhang Shenghao, untuk menangani hal selanjutnya. Zhang Shenghao. Setelah berpikir sejenak, Liu Jingbai berkata dengan pasti, pasien ini ada di rumah sakit kami. Karena dia terluka parah, setelah Direktur Wang menyelesaikan operasinya, dia menganggap kasus pasien ini sebagai model praktis dan memberikannya kepada kami. Setiap departemen telah membagikan salinannya. Chen Feng sangat gembira saat mendengar ini, dan segera berkata kepada Liu Jingbai, ini restoran Malatang yang sama terakhir kali, saya akan mentraktirmu makan malam. Bab 134. Restoran Malatang itu lagi, kursi yang sama lagi, Chen Feng dan Liu Jingbai ada di sini lagi. Liu Jingbai masih mengenakan jeans slim fit dan lengan pendek berwarna merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan suasana awet muda. Sekarang sudah lewat jam 2, tapi dia sudah makan siang. Namun, Chen Feng berkata dia ingin mengundangnya makan malam, dan dia datang dengan gembira. Saudara Chen, untukmu, aku lari diam-diam. Aku bahkan tidak meminta izin dan meminta seseorang melakukan tugas untukku. Liu Jingbai tidak makan sendiri, jadi dia dengan serius menyajikan makanan kepada Chen Feng. Setelah melahap bakso, Chen Feng meletakkan sumpitnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Sepertinya wajahku besar. Tidak ada yang bisa kulakukan, dia sangat menawan dan sopan. Saudara Chen, apa hubunganmu dengan Zhang Shenghao? Mengapa kamu begitu peduli padanya? Itu hanya lelucon, tetapi Liu Jingbai tahu bahwa alasan Chen Feng mengajaknya kencan hanyalah untuk menanyakan kondisi Zhang Shenghao. Tapi itu tidak masalah, selama dia bisa melihat Chen Feng, dia akan bahagia. Apakah kamu tidak melihat gadis yang bersamaku di rumah sakit kemarin ketika kamu mengantarkan sarapan? Chen Feng bertanya. Sepertinya Liu Jingbai tidak melihat Zhang Xinyan. Jika Anda melihat Zhang Xinyan, Anda pasti tahu hubungannya dengan Zhang Shenghao. Liu Jingbai sedikit cemburu sekarang, setelah sekian lama, dia mengetahui bahwa Zhang Shenghao adalah kerabat pesaingnya. Namun, dia bersikap sangat acuh tak acuh dan berkata, saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat kasusnya,
dan saya tidak pergi ke unit perawatan intensif untuk menemui pasien ini. Meskipun dia cemburu, dia tetap sangat percaya diri dalam pesonanya. Dia percaya bahwa dialah yang pada akhirnya akan memenangkan hati Chen Feng. Bagaimana kabar Zhang Shenghao sekarang? Chen Feng bertanya. Sejak dia memasuki unit perawatan intensif, dia belum mati. Namun, unit perawatan intensif terkadang menunjukkan bahwa kematian sudah dekat. Apakah Zhang Shenghao hidup atau mati akan memainkan peran penting dalam perkembangan selanjutnya? Saya menonton file, kasus medis, dan catatan bedah Zhang Shenghao beberapa kali hanya untuk memberikan laporan rinci kepada saudara Chen. Liu Jingbai mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah meminta pujian. Dia secara alami mengurus semua yang dipedulikan Chen Feng, hingga ke detail terkecil. Jingbai, terima kasih banyak. Chen Feng sangat gembira. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan mentraktirmu makanan ini. Harganya lebih dari 100 yuan. Bisa jadi terlihat dia memotong daging seperti rasa syukur. Bukankah saudara Chen baru saja mengatakan di telepon bahwa kamu yang mentraktir? Liu Jingbai berpikir dalam hati. Dengan ingatannya sebagai siswa terbaik, dia tidak akan salah mengingat kejadian ini. Jika pria lain mengatakan ini, dia pasti sudah gila. Mengatakan satu hal dua kali hanya membuang-buang waktu. Namun, jika Chen Feng mengatakan ini, itu akan berbeda. Mengatakannya dua kali berarti menganggapnya serius, itulah gaya sopan Chen Feng De. Memikirkan hal ini, hatinya menghangat, dan dia buru-buru berkata kepada Chen Feng, Zhang Shenghao ini terluka parah. Sederhananya, otaknya rusak di banyak tempat. Dia masih koma setelah operasi. Itu tergantung pada apakah dia bisa bertahan. Saya menonton filmnya. Meskipun saya bukan ahli bedah saraf otak, tetapi tingkat cederanya, sejujurnya, dia masih bisa bernapas sekarang. Keterampilan medis Direktur Wang sungguh luar biasa. Satu kesalahan kecil, dan Zhang Shenghao ini akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Chen Feng terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit dan bertanya, dia hanya bisa mengandalkan kemauan, apakah tidak ada cara lain untuk selamatkan dia? Liu Jingbai dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, cederanya terlalu serius. Kecuali para ahli top dunia berkonsultasi lagi dan melakukan operasi, mereka mungkin bisa menyelamatkannya. Jika tidak, kita hanya bisa menunggu Zhang Shenghao untuk membawanya sendiri. Tetapi dengan kekuatanku menilai dari pengalaman, ini sangat sulit dan tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Maksudmu, Zhang Shenghao mungkin tidak dapat bertahan setelah seminggu. Jika yang pertama ahli kelas melakukan operasi dalam waktu 7 hari, ada kemungkinan Zhang Shenghao akan diselamatkan. Penyelamatan. Chen Feng bertanya lagi. Tidak dapat menyelamatkan dan sulit menyelamatkan adalah dua konsep yang berbeda, dan hasil yang terkait seringkali sangat berbeda. Dia harus memastikan apakah Zhang Shenghao benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ya. Setelah sedikit ragu, Liu Jingbai mengangguk. Ya, tapi, pakar top dunia yang saya sebutkan hampir tidak ada di Tiongkok. Chen Feng mengerti apa yang dimaksud Liu Jingbai. Operasi Zhang Shenghao tidak dapat dilakukan oleh dokter biasa, atau pada dasarnya tidak ada dokter di Tiongkok yang dapat melakukannya. Hanya ahli ternama internasional yang diperlukan untuk melakukan operasi ini. Jingbai, katakan sejujurnya, apakah kamu kenal seseorang yang bisa melakukan operasi ini? Setelah terdiam lama, Chen Feng bertanya lagi pada Liu Jingbai. Selama Liu Jingbai dapat menyebutkan nama, apakah itu dalam atau luar negeri, dia akan menemukan cara untuk mengundang pihak lain. Karena kartu Zhang Shenghao telah menjadi poin kunci dalam pertarungan dengan keluarga situ. Sekalipun ada peluang, Anda harus memanfaatkannya. Liu Jingbai menggelengkan kepalanya, tetapi berkata, meskipun saya tidak tahu dokter mana yang dapat melakukan operasi ini, lusa akan ada seminar medis internasional di Qinxi, dan banyak ahli medis terkenal internasional akan datang ke sana. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan operasi seperti itu. Bagus sekali. Chen Feng sangat gembira, sepertinya dia diselamatkan dari situasi putus asa. Dia memohon lagi, Jingbai, bisakah kamu membantuku menghubunginya? Jika ada dokter yang bisa melakukannya, saya bersedia memintanya melakukan operasi dengan harga mahal. Liu Jing tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke depan dan menatap Chen Feng dengan matanya yang besar berkata, meskipun kualifikasi saya tidak memungkinkan saya untuk berpartisipasi dalam seminar, seperti biasa, setelah seminar, pesta koktail akan diadakan di Hotel Rian. Saya telah menerima undangan, dan saya bisa membawa pendamping pria. Apakah kamu bersedia?
Pesta koktail itu adalah pesta koktail kelas atas, yang dihadiri tidak hanya oleh dokter terkenal dari seluruh dunia, tetapi juga oleh beberapa kelas atas Kinsi. Dan pesta koktail yang begitu elegan, mengenakan pakaian malam dan ditemani oleh pendamping pria, adalah kencan yang romantis. Liu Jingbai sudah menantikannya. Ya, saya harus bersedia. Chen Feng mengangguk cepat, seolah dia tidak bisa meminta lebih banyak. Tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Zhang Shenghao. Hanya jika Zhang Shenghao selamat barulah permainan catur bersama keluarga Situ dapat dimainkan. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu untuk mencegah wanita konyol Zhang Xinyan kehilangan kerabat terakhirnya. Saat ini, makanannya menjadi semakin lesat. Keduanya mengobrol sebentar, memperkirakan waktunya, dan Liu Jingbai dengan enggan berkata kepada Chen Feng, saya harus pergi bekerja. Kami akan menelepon Anda pada jam 8 lusa. Chen Feng dia melambaikan tangannya dan berteriak keras, bos, bayar tagihannya. Tetapi saat dia melihat-lihat sakunya, dia melihat Liu Jingbai berdiri dan berkata sambil tersenyum, kamu bekerja sangat keras mengantarkan makanan, tidak mudah menghasilkan uang. Jika kamu memiliki hati ini, kamu bisa oke, biarkan aku yang melakukannya. Dia berjalan ke bar dan mengeluarkan dompet dari sakunya. Menghadapi bosnya, Liu Jingbai tampak seperti orang yang berubah seketika. Dia berkata dengan sangat tajam, bos, Anda lihat kami selalu datang, beri saya diskon, saya hanya makan sehelai rambut, dan saya tidak mengatakan apa-apa. Bos tidak bisa berkata-kata, dan berkata dengan hati-hati, nak, itu saja sebuah bisnis kecil, 118 yuan, beri saya 110. Lihat bisnis ini, siapa yang akan datang lain kali? Liu Jingbai menyipitkan mata ke arah bos dengan jijik, mengeluarkan 105 yuan, dan melemparkannya ke bar. Ngomong-ngomong, panas sekali. Ayo beri dia sebotol kok. Bosnya hampir menangis. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Tapi dia masih mengeluarkan sekaleng kok dari freezer dan menyerahkannya kepada Liu Jingbai. Aku ingin sebotol untukmu. Kamu pelit sekali. Aku tidak akan datang lain kali. Liu Jing memutar matanya ke arah bos, berjalan ke arah Chen Feng dengan kok, dan mengubah penampilannya. Di jalan panas, ambillah dan minumlah. Penampilan itu sangat lembut dan berbudi luhur. Adegan ini membuat Chen Feng tertawa, gadis ini juga cukup menarik. Oke, aku akan mentraktirmu lain kali. Setelah mengatakan ini, dia mengambil kok dan berpisah dari Liu Jingbai di pintu toko. Chen Feng segera menghentikan taksi, masuk, dan berkata kepada pengemudi, Tuan, pergi ke Departemen Kepolisian Utama. Bab 135. Kantor Li Tongzu sangat luas, dan rak-raknya penuh dengan buku, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang jenderal Konfusianisme. Chen Feng, mengapa kamu bebas datang ke tempatku hari ini? Li Tongzu mengeluarkan koleksi daun tehnya dan secara pribadi membuatkan secangkir teh untuk Chen Feng. Chen Feng sedang bersandar di sofa empuk, memegang sebatang rokok di sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum menyipit, saya belum pernah merokok akhir-akhir ini. Kalian para pejabat, selalu ada orang yang memberi Anda rokok dan menyembunyikannya di kantor. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari ini. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke sana-sini, mencoba mencari tahu di mana Li Tongzu menyembunyikan rokoknya. Haha, jangan mencarinya, aku akan mengeluarkannya sendiri. Li Tongzu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia membungkuk dan mengeluarkan 2 batang rokok China dari bawah mejanya. Dia berjalan ke arah Chen Feng dengan sebatang rokok, meletakkannya di depan Chen Feng, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu kehabisan rokok di masa depan, datanglah padaku untuk mengambilnya kapan saja. Itu hanya beberapa batang rokok, jika Anda bisa lebih dekat dengan Chen Feng sebagai gantinya, itu saja. Itu sangat berharga. Chen Feng mengambil rokok dan memuji Li Tongzu, pada pandangan pertama, dia sangat memperhatikan orang. Sebenarnya, saya akan datang ke sini sesekali, tetapi saya harus datang lebih sering. Dia berpikir dalam hati, jika 2 batang rokok ini dijual, mungkin akan sama dengan dia. Saya menghasilkan jumlah uang yang sama dengan mengantarkan makanan dalam sebulan. Lebih baik jadi pejabat, pejabat tidak pernah kekurangan uang. Mulai sekarang, kantor Li Tongzu akan menjadi saluran pembeliannya. Datang kapan saja. Li Tongzu kembali ke tempat duduknya, tampak sedikit lebih serius, dan bertanya, saya mendengar tentang apa yang terjadi di pagi hari. Anda harus berada di sini untuk masalah ini, bukan? Hotel berbintang adalah milik keluarga Kang. 3 keluarga bangsawan lainnya berdiri di samping keluarga Situ dan keluarga Liu.
Ini bagus, keluarga Kang marah besar, tapi itu membuat mereka sibuk. Dia baru saja kembali ke kantor belum lama ini, dan dia baru saja menemani pemimpinnya menangani masalah ini. Chen Feng segera menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya datang kepada Anda, bukan untuk meminta Anda membantu saya menyelesaikan sesuatu. Anda tidak dapat terlibat dalam masalah ini, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengurusnya. Bersiaplah untuk serangan keluarga situ terhadap Anda, dan saya di sini, terutama untuk menanyakan tentang beberapa hal." Li Tongzu telah menyinggung keluarga situ karena insiden yang sian sebelumnya, dan dia telah menjadi sasaran di mana-mana dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, Chen Feng sudah mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi Li Tongzu. Jika Anda tidak dapat menahan pukulan keluarga situ selama sebulan, Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengannya. Dengan nasihat Chen Feng, Li Tongzu berhati-hati dalam segala hal, dan tidak ada masalah serius untuk saat ini. Adapun pertarungan antara Chen Feng dan keluarga situ kali ini, hubungan antara Situ Nan dan Situ Wuxiang telah meningkat ke tingkat yang di luar jangkauannya. Memang benar, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Chen Feng. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah ini tentang Situ Wuxiang? Li Tongzu bertanya dengan spekulatif. Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Dia tidak suka terlihat gelap saat melakukan sesuatu. Kali ini, karena masuknya Situ Wuxiang dia tertangkap basah, dan dia ditipu. Jika saya mengetahui keberadaan orang ini sebelumnya, saya akan tetap waspada terhadapnya apapun yang terjadi, dan tidak akan bersikap pasif. Oleh karena itu, dia harus mengetahui denyut nadi Situ Wuxiang sekarang, jika tidak, dia akan selalu dibutakan dan dipukuli. Li Tongzu menghela nafas berbicara tentang Situ Wuxiang, dia adalah mimpi buruk di hati banyak orang di Qinzi, termasuk dia. Situ Wuxiang ini hampir bisa dipastikan merupakan penerus generasi ketiga dari keluarga Situ, karena di antara generasi ketiga dari keluarga Situ, laki-laki inilah yang paling cakap. Pria ini pintar, licik, dia gila dan tidak memiliki aturan dalam melakukan apapun, tetapi dia seringkali kejam dan orisinal. Ada banyak orang yang jatuh ke tangannya, banyak dari mereka adalah pesolek terkenal. Satu orang telah menciptakan seluruh kekacauan Qinzi, yang telah membuat banyak semua bos di Qinzi sakit kepala, dan Situ Wuxiang dikenal sebagai Raja Iblis Kecil Qinzi. Hobinya juga sangat istimewa, dia menyukai karate, dan kemampuan bertarungnya sangat tidak normal. Dia pergi ke luar negeri untuk mempelajari karate. Setelah mempelajarinya, dia mengalahkan tuannya sendiri untuk kematian. Akhirnya, dia membangun arena kematian di propertinya. Setiap malam, banyak orang datang untuk menonton tinju hitam, dan orang-orang akan dibunuh di sana setidaknya 3-5 orang. Orang yang paling banyak membunuh orang adalah Situ Wuxiang. Yang tertinggi, yang paling kudengar adalah dia melawan 6 master petarung sendirian, membunuh 2 orang dan melukai 4 orang. Dia tidak senang sampai akhir, jadi saya meminta seseorang untuk membawa 2 harimau, dan mengunci diri dengan harimau di arena. Pada akhirnya, dia memukuli kedua harimau itu sampai mati dengan tangan kosong. Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saya mengalahkan harimau dengan tangan kosongku. Apa menurutmu dia Wu Song?" "Menurutku paling banyak itu Wu Dalang." Kedengarannya luar biasa, tapi menurutku, itu hanya omong kosong. Li Tongzu tersenyum dan melanjutkan, "Selain bisa bertarung, pria ini juga agak mesum. Dia suka bermain-main dengan wanita orang lain, terutama wanita lawannya. Hal yang paling memalukan adalah mengikat lawannya di bangku, lalu membiarkan orang lain menikmati dirinya sendiri bermain-main dengan wanita lawannya." Beberapa tahun yang lalu, dia pergi ke luar negeri, dan seluruh Qinzi menghela nafas lega, akhirnya melepaskan iblis kecil ini. Siapa sangka begitu dia akan tiba-tiba kembali, tidak ada tanda-tanda sama sekali, hari-hari damai Qinzi telah berakhir. Melihat Li Tongzu menggelengkan kepalanya berulang kali, dia memang takut dengan Situ Wuxiang ini, dan mau tak mau dia merasa lucu. Situ Wuxiang ini, terus terang saja, adalah orang mesum yang menderita penyakit jiwa. Kali ini, sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk seluruh Qinzi. Apa hubungan antara Situ Wuxiang dan Ruan Qingqiu? Setelah menghisap rokok terakhir, Chen Feng mematikan rokok dengan tangan kanannya dan melemparkan puntung rokok ke asbak. Terakhir kali saya menebak bahwa Situ Wuxiang adalah alasan penting mengapa Ruan Qingqiu dipenjara. Melihat ekspresi Ruan Qingqiu saat itu, saya rasa dia tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada rahasia tersembunyi antara Situ Wuxiang dan Ruan Qingqiu. Masalah ini juga tersebar di kalangan masyarakat, dan ini bisa dianggap sebagai skandal keluarga-keluarga Situ.
Li Tongzu tersenyum ringan dan melanjutkan, Ruan Qingqiu awalnya adalah wanita yang dibesarkan oleh si Tunan, dan dia hanya dinikmati olehnya. Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi, tetapi desas-desus menyebar bahwa si Tu Wuxiang berkumpul dengan Ruan Qingqiu, sungguh memalukan bagi seorang wanita untuk melayani ayah dan anak. Tetapi pada akhirnya, saya tidak tahu kesepakatan apa yang dicapai keluarga situ, tidak ada yang menyentuh Ruan Qingqiu. Sepertinya itu menjadi mainan si Tu Wuxiang sendirian. Pada akhirnya, saya bahkan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan beberapa orang besar. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir ketika si Tu Wuxiang pergi ke luar negeri, Ruan Qingqiu, seorang wanita, tinggal sendirian di kamar kosong dan tidak ada yang menyentuhnya. Mendengar ini, Chen Feng berpikir dalam hati, ini agak menarik. Tapi bisa juga dilihat betapa kacaunya keluarga situ, dan sungguh tidak sedap dipandang. Setelah dipikir-pikir, dia bertanya lagi, apa identitas dan latar belakang Ruan Qingqiu ini? Tahukah kamu? Wanita ini tidak hanya anggun dan cantik, tetapi juga mahir dalam segala jenis musik, catur, kaligrafi dan lukisan, dia juga sangat licik dan kejam. Orang seperti itu pasti memiliki latar belakang cerita yang tidak biasa. Tetapi Li Tongzu menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa pertama kali wanita Ruan Qingqiu ini muncul adalah di pesta koktail, dan dia langsung membantu keluarga situ menetap dengan bos besar. Dari kemudian, Ruan Qingqiu sering dia muncul di acara-acara penting di keluarga situ, menjalin hubungan dengan banyak orang penting, dan menjadi kupu-kupu sosial yang terkenal. Mengenai dari mana Ruan Qingqiu berasal, dan latar belakang keluarganya, tidak ada yang benar-benar tahu. Seluruh Qinzi, banyak orang membicarakan wanita ini, tetapi pada dasarnya, seperti Li Tongzu, mereka tidak tahu asal-usul wanita ini. Chen Feng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika Anda bertekad untuk memeriksanya, dapatkah Anda mengetahui informasi wanita ini? Sekali lagi, dia tidak menyukai tampilan yang gelap. Kali ini saat menghadapi Ruan Qingqiu dan si Tu Wuxiang, pertama-tama kita harus memahami lawan secara menyeluruh. Li Tongzu mengangguk dan berkata, seharusnya tidak sulit untuk memeriksa informasi identitas dan sebagainya. Mari kita lakukan sore ini. Saya akan memeriksa database secara langsung pada sore hari. Berdasarkan data yang ditemukan, saya akan membiarkan orang memeriksanya keluar. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan memberi Anda informasi lengkap. Dia tahu bahwa Chen Feng meminta ini untuk berurusan dengan keluarga situ. Karena dia berurusan dengan keluarga situ, dia harus mengerahkan lebih banyak kekuatan apapun yang terjadi, sehingga keluarga situ akan memberinya sepatu kecil untuk dipakai setiap hari dalam sistem. Oke, aku akan menunggu kabarmu. Chen Feng berdiri dan menyipitkan matanya sambil tersenyum. Dia menaruh 2 batang rokok di bawah lengannya dan meninggalkan kantor Li Tongzu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.